Wanita itu dengan cepat memercikan parfum ke lantai. Saat pintu dibuka, seekor harimau masuk. Wanita itu menahan napasnya, namun segera harimau itu naik ke tempat tidur dan tiba-tiba mereka ditemukan dan harimau itu menjulurkan cakarnya. Wanita ini dengan cepat membalikkan tempat tidur dan menghalangi jalan harimau. Kebetulan ada pintu dari belakang yang bisa digunakan untuk keluar. Ia membuka kunci dengan seluruh kekuatannya dan turun ke bawah. Pintu di bawah juga tertutup rapat. Ia harus mencari jalan lain. Pada saat itu harimau pun mengikuti. Ia segera memasuki ruangan, memanjat menuju pipa dan masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian harimau itu menyerbu masuk dan mulai mencari mangsanya. Wanita itu menopang tubuhnya dengan kuat. Ia tak berani mengatakan apapun. Tiba-tiba telepon berdering di bawah dan harimau itu tertarik dan meremukan dengan satu kaki. Saat ini wanita tersebut tidak dapat lagi menahannya dan keringat mengucur di dinding tabung. Itu menetes ke bawah dan suaranya terdengar oleh harimau. Ia menjilati keringatnya hingga bersih lalu melihat ke arah atas. Wanita itu ditemukan harimau. Harimau pun mulai mencakar ke atas. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat. Akhirnya ia mencapai pintu keluar. Harimau itu hanya bisa menyaksikan saat ia melarikan diri. Wanita itu merangkak keluar dan pergi ke dapur menuangkan obat tidur dan kemudian mencampurkannya dengan daging, melemparkannya di sekeliling ruangan. Pada saat ini seekor harimau turun di atas dan segera memakannya. Melihat hal tersebut, wanita itu segera mencari jalan keluar. Ia memindahkan bangkunya dan bersiap untuk melarikan diri dari loteng. Tak disangka ternyata juga disegel dengan paku. Saat ini auman harimau datang dari belakang dan sepertinya obat tidur tidak berpengaruh. Ia segera bersembunyi di kamar. Setelah beberapa saat harimau itu datang dan wanita itu mengambil besi dan bersembunyi. Segera harimau itu menerobos masuk dan menemukan mereka. Keduanya saling memandang, tapi harimau itu meneteskan air liur. Harimau itu berbalik dan kemudian memancarkan tempat tersebut, sementara harimau mulai menggigit papan tengah. Akhirnya wanita itu membukakannya terlebih dahulu dan mulai merangkak keluar. Tak disangka harimau tersebut mulai menyambar kakinya. Namun untungnya ia berhasil keluar tepat waktu. Pada saat ini harimau juga menjelajahi lubang tersebut, namun saudara laki-laki autis itu tidak ikut. Wanita itu mengambil palu dan memukul kepala harimau tersebut. Kemudian mereka bersembunyi di ruang kerja ayah tirinya. Saat ini ia tiba-tiba teringat ada pistol di kamar. Benar saja ada peluru di atas meja, tapi di mana pistolnya? Secara tidak sengaja ia menemukan polis asuransi di lantai. Jelas bahwa pemegang polis, namun penerima manfaat adalah ayah tirinya. Wanita itu segera mengerti bahwa semua ini direncanakan oleh ayah tirinya dan ia tak banyak berpikir dan terus mencari senjata. Akhirnya ia menemukan pistol di laci. Ia siap keluar dan melawan harimau itu sampai mati. Ia datang ke ruang tamu dan bersembunyi di sudut. Saat harimau itu muncul, ia memakan daging yang ada di tanah dan melanjutkan ke depan. Melihat hal tersebut, wanita itu hanya bisa menembak 2 kali dan melarikan diri. Harimau itu mengejarnya dan melompat ke atas meja. Cermin di sebelahnya menarik perhatian dan wanita itu mengambil kesempatan itu untuk menutup pintu. Namun tak lama kemudian harimau itu melihat mereka dan mengejar. Saat itu harimau melompat ke atas kompor. Setelah menyalakan gas, harimau itu melarikan diri dengan cepat. Wanita itu menembak dan melarikan diri ke gudang. Ia memanjat keluar jendela dan melompat keluar menuju mobil dan bersiap untuk pergi. Saat ini ia mengira adik laki-lakinya masih di dalam dan tak punya pilihan selain kembali untuk menyelamatkannya. Ia kembali ke dalam rumah dan mengambil pistol di tanah. Saat ini harimau itu datang dan wanita itu mulai memikirkan cara dan mengambil sebuah tersemprot dan ada penyemprotnya. Korek api, tapi sepertinya tak ada efeknya. Ia menemukan tongkat lain dan membungkusnya dengan handuk, menyemprotkan sedikit gas ke atasnya, lalu menambahkan sedikit alkohol untuk menyalakan api tersebut. Harimau itu mengarahkan ke mereka. Namun untungnya wanita itu dengan cepat menghindar saat harimau menatap mereka. Wanita itu menembak namun hanya membuat goresan saja, hingga membuat mereka harus bersembunyi di dalam kotak. Keesokan harinya ayah tiri mereka membuka pintu dan menemukan mereka berdua masih selamat. Wanita itu berpura-pura tidak tahu, namun tiba-tiba harimau itu menerkam ayahnya dan wanita itu bisa melarikan diri.